Setelah Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka selama 40 hari, tibalah saatnya bagi Yesus untuk naik ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injili Sanyata Laut di ibadah kenaikan Yesus ke sorga di hari ini, yaitu Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita mulai dari judul bacaan Alkitab. Kita mulai. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kira-kira perasaan apa yang muncul di benak kita di saat seseorang yang kita andalkan atau seseorang yang kita hargai sebagai pemimpin, hargai sebagai pelindung, atau orang yang kita hormati, tiba-tiba orang itu harus pergi. Perasaan apa yang muncul tiba-tiba di benak kita semua? Saya rasa Jemaat Bukit Sion Boto sudah pernah mengalami hal itu. Seorang pemimpin yang dihormati, dihargai, tiba-tiba dia harus pergi. Perasaan apa yang muncul? Sedih, apalagi kecewa, merasa kehilangan, merasa kesepian, merasa khawatir, siapa yang akan memimpin berikut, kira-kira gitu. Banyak tanda tanya di sana, sedih, kecewa, khawatir, banyak tanda tanya. Di saat orang yang kita andalkan, seorang pemimpin, seorang pelindung, lalu dia harus pergi secara tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, para murid Yesus juga pernah mengalami hal itu. Setelah kebangkitannya dan setelah Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka selama 40 hari, tibalah saatnya bagi Yesus untuk naik ke sorga. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk berpisah dengan para murid.
Setelah 40 hari lamanya, tapi kemudian Yesus harus naik ke sorga, ia harus pergi, dan bagi banyak orang ketika mendengar Yesus naik ke sorga, mungkin muncul pertanyaan yang ada di sana. Apakah Yesus meninggalkan para murid? Dia pergi ke sorga. Apakah Yesus betul-betul meninggalkan para murid? Ini menjadi pertanyaan serius bagi kita di ibadah saat ini, ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini justru membawa kita pada kebenaran yang sangat mengejutkan kita, serta membangkitkan harapan kita, yakni kenaikan Kristus bukanlah sebuah perpisahan, tetapi kenaikan Kristus adalah penobatan Kristus sebagai Raja atas segala-galanya yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Kenaikan Kristus ke sorga bukanlah sebuah perpisahan, melainkan sebuah penobatan. Penobatan yang mau menggambarkan, menjelaskan, menegaskan bahwa Kristus itu adalah Raja di atas segala-galanya. Ini mungkin inti daripada kenaikan Yesus ke sorga. Dia dinobatkan sebagai Raja di atas segala-galanya. Dalam surat Efesus yang kita baca saat ini, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, Rasul Paulus di sana menuliskan sebuah doa. Rasul Paulus menuliskan sebuah doa. Apa judulnya? Kita baca sama-sama. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Pada bagian ini Rasul Paulus menuliskan sebuah doa. Doa untuk apa? Doa supaya jemaat memahami apa arti kemuliaan Kristus. Doa supaya jemaat memahami apa arti kuasa Kristus yang memerintah di sorga itu. Paulus ingin agar jemaat mengerti secara rohani tentang posisi mereka di dalam Kristus yang telah naik ke sorga itu, dan ada alasan di balik Paulus menyampaikan isi doa tersebut. Ini bukan doa minta berkat, tetapi doa Paulus ini hendak menyampaikan sebuah pemahaman tentang arti kemuliaan daripada Kristus. Mengapa Paulus menyampaikan doa dan pengajaran seperti ini kepada jemaat di Efesus? Apa alasan dari Paulus berdoa seperti itu? Kalau orang mau berdoa pasti ada alasan, kan? Saat orang berduka, orang berdoa, ya Tuhan, karuniakanlah kekuatan kepada kami, gitu kan? Saat orang sakit, ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami. Saat orang bersyukur, ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Ada latar belakang semua, kan? Itu doa. Nah, apa yang menjadi latar belakang Paulus? Mengapa Paulus menyampaikan doa dan pengajaran seperti ini kepada jemaat di Efesus? Apa alasan Paulus? Karena jemaat Efesus, saudara-saudara, adalah jemaat yang hidup di kota yang penuh dengan penyembahan berhala, karena kota Efesus itu merupakan kota pusat dari praktek-praktek sihir. Efesus itu sepertinya kota metropolitan sebagai pusat segala sesuatu. Jadi jemaat Efesus itu ada pada posisi yang sangat rawan sekali secara rohani, rawan sekali. Di antara jimat-jimat, di antara penyembah berhala, di antara orang-orang yang hidup dengan mantra-mantra. Yang paling berbahaya adalah Dewi Artemis. Itu nama dewi yang ada di kota Efesus. Dewi Artemis, kuil Artemis, tempat penyembahan dewi kesuburan yang sangat berpengaruh pada kerohanian, yang sangat berpengaruh pada religius, yang sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Orang akan ke Dewi Artemis, bukan ke Tuhan. Nah, Paulus di sini ingin mereka tahu, ingin jemaat Efesus tahu bahwa Kristus yang naik ke surga itu adalah Raja yang berkuasa atas segala-galanya. Yang bisa disetarakan dengan Dewi Artemis. Yang bisa disetarakan dengan berhala-berhala. Yang bisa disetarakan dengan mantra-mantra. Yesus yang naik ke surga itu adalah Raja yang berkuasa atas segala-galanya. Paulus ingin menegaskan itu dalam kondisi
Efesus yang penuh dengan kota yang berhala itu. Saat mereka meyakini Dewi Artemis itu punya derajat yang di atas, maka Paulus menegaskan, kenaikan Yesus ke sorga itu raja di atas segala-galanya. Coba kita baca ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-20, atau kita mulai dari ayat 19. Kita mulai. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Paulus ingin menegaskan, menjelaskan kepada jemaat bahwa kenaikan Yesus ke sorga adalah menegaskan bahwa Raja Yesus adalah Raja yang berkuasa atas segala-galanya. Ia tidak hanya naik tetapi duduk di sebelah kanan Allah. Apa arti daripada duduk di sebelah kanan Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam budaya Yahudi dan dalam budaya dunia kuno, duduk di sebelah kanan itu mau memberi arti posisi kehormatan. Duduk di sebelah kanan itu memberi arti posisi kehormatan dan sebuah tanda bahwa seseorang berkuasa atas segala-galanya. Ketika Paulus mengatakan bahwa Allah mendudukan Kristus di sebelah kanannya, ia sedang mengatakan bahwa Yesus telah diangkat dan ditinggikan ke posisi yang tertinggi di alam semesta, dan ia lebih tinggi dari segala penguasa, ia lebih tinggi dari segala kekuatan yang ada di bawah kolong langit ini, ia lebih tinggi dari segala kerajaan-kerajaan, ia lebih tinggi dari segala sesuatu. Yesus Raja di atas segala raja. Duduk di sebelah kanan. Coba perhatikan ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Coba kita baca sama-sama. 21 sampai 22 kita mulai. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi apa? Ayat 21 ini menjelaskan dia jauh lebih tinggi dari segala apa? 1 pemerintah, 2 penguasa, 3 kekuasaan, 4 kerajaan, lalu tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi posisi Yesus yang berkuasa, posisi Yesus yang memiliki posisi kehormatan itu bukan cuma di dunia, tetapi di dunia yang akan datang. Yang tidak ada yang bisa mendekati atau melewati posisi itu. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kemudian ayat 22. Baca sama-sama, kita mulai. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Sekali lagi, dia adalah Raja segala-galanya. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Yang tidak ada pemerintah, penguasa, kuasa berhala, kuasa jimat, tidak ada yang bisa melewati, menandingi Yesus yang punya posisi yang berkuasa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik saat di dalam ayat 22 dicatat begini. Kristus, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini adalah awal dari lanjutan ayat 23. 23 mengatakan begini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan, Kristus diberikan kepada jemaat sebagai apa? Ayat 22. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Perhatikan baik-baik, Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara mau menjelaskan bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukan tentang perpisahan
tetapi tentang hubungan yang hidup dan yang nyata. Hubungan yang hidup dan yang nyata itu apa? Kepala dan tubuh. Kristus sebagai kepala dan jemaat adalah sebagai tubuh daripada Kristus itu sendiri. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya, sehingga hubungan gereja dengan Kristus adalah hubungan satu tubuh. Gereja tidak bergerak sendiri, tetapi gereja digerakkan oleh sang kepala gereja, yaitu Kristus itu sendiri. Ini berarti bahwa gereja bukan sekedar organisasi. Bukan sekedar organisasi manusia. Ini yang harus orang bedakan. Gereja bukan sekedar organisasi manusia, tetapi gereja adalah organisme rohani. Bukan sekedar organisasi. Sehingga salah bagi orang kalau mengutamakan organisasi itu sendiri dan melupakan bahwa gereja adalah organisme rohani, satu hubungan antara kepala dengan tubuh yang disebut menjadi tubuh Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, karena gereja tidak bergerak sendiri tapi bergerak oleh kuasanya, maka bagi saya jangan coba-coba menjadikan gereja itu sebagai dikendalikan semau diri sendiri. Jangan. Karena gereja itu ada kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Orang ini cuma DP tubuh. Tubuh Kristus. Gereja tidak boleh digerakkan oleh hasrat manusia yang mengarahkan kepada sebuah hasrat untuk mengendalikan dalam kepentingan-kepentingan manusiawi. Tidak boleh. Bagian Efesus ini, saudara-saudara, mengingatkan jemaat bahwa kenaikan Kristus ke sorga bukan berarti perpisahan. Tapi kita diingatkan bahwa Kristus berkuasa atas segala-galanya. Dan jemaat kini adalah bagian daripada tubuh Kristus itu sendiri. Karena itu jangan menggerakkan gereja untuk keinginan sendiri, karena gereja adalah milik Allah yang digerakkan oleh Allah. Jangan menggerakkan gereja dengan keinginan hasrat manusiawi, karena gereja itu digerakkan oleh Allah sendiri. Di dalam gerakan Roh Kudus digerakkan oleh Allah sendiri. Amin.